Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Mikaelin Alfonda dan berikut USM News selengkapnya. Universitas Semarang melakukan penyegaran struktur organisasi dengan melantik pejabat struktural baru di lingkungan kampus. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan, sekaligus mendorong transformasi menuju perguruan tinggi yang lebih modern dan berdaya saing. Pelantikan pejabat struktural pada level direktorat, manajer, dan supervisor dilaksanakan di Auditorium Insinyur Ruchot Moko USM pada 5 Agustus 2026 lalu. Pelantikan dilakukan untuk melengkapi struktur organisasi, sekaligus memperkuat pengelolaan institusi agar mampu menjawab tantangan dunia pendidikan tinggi yang terus berkembang. Rektor USM Dr. Supari STMT mengungkapkan pergantian pejabat merupakan bagian dari regenerasi organisasi demi menjaga keberlanjutan serta meningkatkan kualitas tata kelola di lingkungan kampus. Hari ini sudah terjadi alhamdulillah dengan baik, dengan baik. Harapan dari USM dengan dilantiknya pejabat baru ini, nanti USM akan beroperasi semakin baik, ya, mengikuti tata kelola yang baru juga, yang akan lebih baik. USM akan dikelola dengan tata kelola yang modern, dengan didukung oleh kemajuan teknologi, dengan penggunaan artificial intelligence dan seterusnya, dengan perangkat-perangkat yang mendukung smart learner, ya, pembelajar yang cerdas, termasuk sarana prasarana yang cerdas juga, sehingga harapannya ke depan USM akan semakin dapat meningkatkan mutunya, akan semakin dapat meningkatkan relevansi antara yang diproses di kampus dengan problem-problem permasalahan real di masyarakat, sehingga bisa matching antara di dalam dan di luar, sehingga lulusannya, program-program risetnya juga akan relevan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Melalui pejabat baru ini, USM menargetkan sistem pengelolaan yang lebih modern dengan dukungan teknologi digital, termasuk pemanfaatan artificial intelligence dalam proses pembelajaran dan layanan akademik. Penerapan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat relevansi lulusan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperluas akses pendidikan tinggi melalui konsep pembelajaran sepanjang hayat. USM juga menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis, lebih dari 100 siswa di distrik Tipapre, Kabupaten Jayapura, Papua, harus menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Pemerintah daerah memastikan seluruh pasien mendapat penanganan medis dan terus dipantau hingga kondisinya benar-benar pulih. Lebih dari 100 siswa dari 8 kampung di distrik Depare, Kabupaten Jayapura, menjalani perawatan setelah diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Para siswa awalnya dibawa ke Puskesmas Depapre sebelum sebagian dirujuk ke RSUD Yowari, RSUP Jayapura, serta sejumlah puskesmas di distrik Waibu, Sentani, dan Sentani Timur. Sebagian besar pasien mengalami gejala sakit perut, mual, muntah, diare, demam, hingga tubuh lemas. Bupati Jayapura Yunus Wonda mengatakan, masih ditemukan siswa dengan gejala serupa saat melakukan pemantauan ke sejumlah kampung di distrik Depapre. Para siswa yang mengalami keluhan langsung dievakuasi untuk mendapatkan perawatan. Pemerintah Kabupaten Jayapura memastikan seluruh pasien mendapat penanganan dari tenaga kesehatan dan hingga Rabu malam tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Meski sebagian pasien mulai menunjukkan kondisi yang membaik, pemerintah meminta mereka tetap menjalani observasi di fasilitas kesehatan. Langkah ini dilakukan karena sebelumnya terdapat siswa yang kembali mengalami keluhan
setelah sempat dipulangkan ke rumah. Selama masa perawatan, pemerintah daerah juga menjamin kebutuhan makan dan minum pasien maupun keluarga yang mendampingi. Sementara itu, terkait kemungkinan penetapan status kejadian luar biasa atau KLB, pemerintah Kabupaten Jayapura menyatakan masih melakukan pemantauan dan belum menetapkan status tersebut. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk segera mempercepat penanganan pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Kalimantan. Selain itu, Presiden juga meminta stabilitas harga bahan bakar mentah bersubsidi tetap dalam pantauan. Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PT PLN segera mengambil langkah terukur untuk mengatasi pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari PLN, pemadaman tersebut terjadi karena proses pemeliharaan jaringan dan bukan akibat kekurangan pasokan energi. Selain penanganan listrik, Presiden juga mengarahkan agar BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan demi menjaga daya beli masyarakat. Sementara untuk BBM non-subsidi, pemerintah akan mempertimbangkan penyesuaian harga mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. Itu salah satu di antaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik. Menurut informasi dari PLN itu terkait dengan pemeliharaan, ya, bukan persoalan energinya nggak ada masalah. Jadi ada pemeliharaan yang terjadi, bahkan ada beberapa konon cerita dari PLN bahwa terkait dengan jaringannya juga. Ya, juga kami membahas terkait dengan perkembangan daripada harga minyak dunia yang terus terjadi dinamika yang sangat tinggi. Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia turun, kita juga yang non subsidinya juga dipertimbangkan untuk sesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan, kira-kira begitu. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah turut menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program hilirisasi di sektor pertambangan. Seluruh perusahaan yang memperoleh izin usaha pertambangan khusus atau IUPK diminta menjalankan komitmen hilirisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga memastikan akan mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tiga, tadi saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan program hilirisasi beberapa perusahaan-perusahaan nasional yang mendapatkan perpanjangan dari PKP 2B menjadi IUPK, yang salah satu kewajibannya itu adalah harus melakukan hilirisasi. Arahan Bapak Presiden harus betul-betul dijalankan sesuai dengan aturan, dan kalau ada yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan, segera dilakukan langkah-langkah yang terukur untuk kemudian bisa menjalankan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45. Saya pikir itu. Skala besar yang bekerja sama dengan PT Borneo Indobara adalah. Jangan kemana-mana, USM News akan kembali sesaat lagi. Hope for an opportunity. Hope for a change. Have
Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for, to gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live. Inovasi, berinovasi, membangun negeri. Sebuah desa di Kabupaten Blora alami kekeringan setiap memasuki musim kemarau. Untuk mencari air bersih, warga terpaksa membuat sumur di tengah sungai yang tak mengalir. Warga Dukuh Beran Desa Godang Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora antusias sambut datangnya bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Daerah atau BPBD Blora. Satu unit truk tangki diarahkan ke sebuah sumur yang berada di sisi jalan utama desa dan mudah dijangkau oleh warga. Bantuan air bersih dari BPBD sengaja dimasukkan ke dalam sumur supaya pada waktu pengisian tidak tercacar sia-sia. Salah satu warga, Budiono, mengatakan awal bulan Juli warga sudah kesulitan mendapatkan air bersih untuk mandi dan kebutuhan sehari-hari. Sementara kebutuhan air minum, warga memilih menggunakan air isi ulang. Warga terpaksa membuat sumur di tengah sungai yang sudah tidak mengalir. Kekeringan sudah dirasakan oleh warga sudah bertahun-tahun setiap memasuki musim kemarau. Warga sempat mengebor sumur di tengah kampung, namun tidak menemukan sumber air untuk kebutuhan warga. Tukok Novario itu sudah mulai nggak ada hujan, itu sudah kekeringan. Di sini kalau nggak ada hujan, wah, kita mengandalkan sumber dari tanah, kita nggak mampu, Pak. Ambil air kita di kali, kita beli dari kali, di sana ke sini kita beli gitu, Pak. Nah, enggak, double dua kali lipat. Udah pakai sanyo ngambilnya, wah, 2 kali lipat, Pak. Harganya juga sedikit mahal, tapi gimana? Ya, seperti itulah dari desa kami seperti itu. Harapannya ya kalau ada bantuan Pamsimas gitu ya, dari ngambilnya sumbernya dari kali, nggak apa-apa. Yang penting untuk mandi-mandi nggak apa-apa. Yang penting ada bantuan Pamsimas. Wah, lebih bagus ini. Kalau minum kan kita beli dari galon-galon isi ulang itu. Budi mengaku bersama warga lainnya sudah sangat mengharapkan adanya bantuan air bersih sejak 3 minggu lalu. Ia berharap di tengah permukiman warga didirikan bak air bersih maupun Pamsimas untuk menampung air bersih. Dengan tujuan warga tidak harus membuat sumur di tengah sungai yang jauh dari pemukiman warga.
Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kali ini, titik api muncul di sekitar jalur rel kereta api Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, yang sempat mengganggu perjalanan kereta akibat kepulan asap tebal. Berdasarkan laporan BPBD Ogan Ilir, titik api mulai terdeteksi sejak Minggu petang dan diduga meluas hingga malam hari. Lokasi kebakaran yang hanya berjarak beberapa meter dari rel menjadi perhatian karena jalur tersebut merupakan lintasan penting termasuk bagi kereta batubara, rangkaian panjang atau babaranjang. Kobaran api dan asap tebal di sekitar rel membuat laju perjalanan kereta melambat saat melintasi kawasan terdampak. Untuk mengatasi kondisi tersebut, tim gabungan langsung diterjunkan melakukan pemadaman agar api tidak semakin meluas. Penanganan melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta masyarakat sekitar. Petugas juga melakukan upaya pencegahan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. Sebelumnya, kebakaran lahan juga terjadi di sekitar ruas tol Palembang Indralaya atau Palindra. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu petang itu menghanguskan sekitar 5 hektar lahan dan berhasil dipadamkan setelah dilakukan penanganan intensif. Meski api telah berhasil dikendalikan, tim Satgas Karhutla tetap melakukan patroli di sejumlah titik rawan guna mencegah terjadinya kebakaran susulan. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Kalian bisa masuk secara online melalui web USM di pmb.usm.ac.id. Setelah masuk ke web, kalian harus buat akun dengan menekan tombol daftar sekarang. Selanjutnya, login akun kalian, isi data lengkap dan nilai rapor. Kemudian upload berkas raport dan ijazah, terus pilih program studi, kelas, lalu klik daftar mahasiswa baru. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 085 6400 12229. Daftar kuliah cukup di rumah aja. Tentang USM, yuk kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Sebanyak 10 desa yang tersebar di 4 kecamatan yang ada di Demak, Jawa Tengah alami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka menggantungkan bantuan dropping air atau beli air galon.
Sementara itu, dampak cuaca kemarau ekstrim, ribuan pelanggan PUDAM Demak terancam terganggu karena terbatasnya air baku. Mengetahui ada bantuan dropping air bersih, puluhan warga Desa Jamus, Kecamatan Meranggen, Demak, dengan wadah seadanya berbondong-bondong mendatangi tangki air BPBD Demak. Bantuan dropping air bersih sangat dinanti warga. Pasalnya, sudah hampir 3 minggu warga mengalami krisis air bersih akibat berkurangnya pasokan air dari Pamsimas serta kondisi air sumur yang sudah payau. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Santi, salah seorang warga, mengaku mengeluarkan biaya hingga 60.000 sehari untuk membeli air galon. Kondisi tersebut membuat ekonomi warga makin terhimpit di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang cenderung naik. Sangat bermanfaat sekali, Pak. Kita kemarin beli terus buat mandi, kebutuhan sehari-hari. Banyak, Pak. 10 lebih. Sini 6.000 saya beli. Buat mandi, cuci, untuk rumah tangga. Murah sekali, Pak. Hari itu sudah nyampe 30.000. Udah lama, Mas. 3 mingguan mungkin ya. Air mandi itu tuh 3 mingguan mungkin. Berarti 3 minggu itu mencukupi kebutuhan beli semua. Beli semua. Dari data BPBD Demak, sedikitnya ada 10 desa yang saat ini mengalami krisis air bersih. Desa-desa tersebut tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Meranggen, Demak Kota, Wedung, dan Karanganyar Demak. Sementara itu, dampak musim kemarau ekstrim juga mulai dirasakan pihak perusahaan daerah air minum atau PUDAM Demak dalam melayani konsumen. Menyusutnya debit air baku pengolahan PUDAM serta sedimentasi lumpur yang parah membuat sekitar 13.000 pelanggan di Wedung terancam kesulitan air bersih. Untuk antisipasi agar pasokan air PUDAM tetap mengalir, pihak PUDAM menyiasati dengan pengalihan pengambilan air baku hingga akan lakukan sistem buka tutup atau pengaliran air secara bergilir. Kalau bicara terdampak itu mengacu dari beberapa pengalaman yang lalu, tentu saja yang lebih itu memang di wilayah-wilayah seperti pelayanan terujung, Pak. Setiap cabang masing-masing kita ada 8 cabang, ada pelanggan-pelanggan yang terujung dan itu pasti terdampak. Tetapi yang paling terdampak adalah dari sumber air di Sungai Kumpulan atau cabang Wedung. Di Wedung sendiri ada kurang lebih sekitar 13.000 pelanggan. Kalau di cabang Wedung kami menggunakan sumber air dari Kumpulan satu, itu yang langsung suplai air bakunya dari Gedung Ombong. Dan kami juga ada cadangan yaitu dari Sungai Jajar, Terung. Tadi sudah yang saya sampaikan adalah bahwa kalau Gedung Ombong itu rilis memang kalau buka tutup sih. Untuk mengantisipasi seperti itu kami ada 2 cara, artinya yang pertama kami melakukan pembuatan ponton. Ponton itu pompa submersible yang mengapung, kami tengahkan dulu. Itu biasanya kekuatannya bertahan sampai dengan 1 bulan. Pihak PUDAM Demak menandaskan jika kemungkinan terburuk akan menggandeng BPBD Demak dalam dropping air bagi total 64.000 pelanggannya yang tidak mendapatkan pasokan air bersih. BPBD Demak memperkirakan memasuki bulan Agustus dan September sebagai puncak musim kemarau dan jumlah yang terdampak bisa lebih meluas. Dari Demak, Eni Ayu Lestari, USM TV. PDI Perjuangan Grobogan menggelar kegiatan musyawarah anak ranting secara serentak di berbagai kecamatan sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Agenda ini bertujuan untuk memperkuat konsolidasi partai hingga tingkat akar rumput. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan resmi menyelesaikan agenda musyawarah anak cabang atau Musancap secara serentak untuk 19 kecamatan. Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Wisuda Budaya, Kelurahan Purwodadi ini untuk penataan organisasi sekaligus memanaskan mesin partai di tingkat pengurus anak cabang. Setelah mengantongi ketetapan dari DPD, agenda utama Musancap ini adalah pembacaan surat keputusan, pengambilan sumpah, serta janji jabatan bagi para personil terpilih sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tujuan utama penataan struktur melalui Musancap ini untuk membentuk mesin politik yang tangguh dalam menghadapi pertempuran elektoral di pemilu mendatang. Bisa berkonsolidasi dengan teman-teman yang ada di... Pada hari ini kita keliling kecamatan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Grobogan untuk menyolidkan termasuk organisasi
dan anak ranting. Dan hari ini terakhir Kecamatan Purwodadi sama titik Wano dan 19 kecamatan sudah terbentuk dari ranting dan anak ranting sudah dilantik semua. Dan mudah-mudahan untuk ke depan kita harus solid bergerak bersama untuk memenangkan 2029. Kalau kita kemarin agak turun ya 1992 dan mudah-mudahan kita kembali lagi 19 kursi dan syukur ada tambah dari fraksi PDI Perjuangan karena kita tahu bahwa PDI Perjuangan ini adalah berhubungan adalah partai pemenang dan kandang banteng. Mudah-mudahan ya bisa mencapai ya untuk menuju kemenangan ini juga bersama-sama mungkin mencapai 20 kursi lah paling tidak. Kita laksanakan musyawarah ranting, anak ranting kita laksanakan di 19 kecamatan seperti yang disampaikan ketua tadi. Kita sudah mulai penguatan pemantapan organisasi sehingga selanjutnya kita akan buat program-program. Program yang pertama adalah persiapan untuk pemenangan elektoral. Di samping itu kita juga ingin pengurus ranting, anak ranting struktural itu paham akan ideologi daripada PDI Perjuangan supaya bisa didengarkan oleh masyarakat secara umum di Kabupaten Purwodadi. Target seperti yang sudah disampaikan Bu Ketua, kami target minimal kembali pada pemilu 2019 yaitu 19 kursi, tetapi target kita adalah 20 kursi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai forum konsolidasi, evaluasi, dan penguatan struktur organisasi PDI Perjuangan di tingkat ranting dan anak ranting. Dengan semangat gotong royong, PDIP terus bergerak untuk rakyat. Dari Grobogan, Jawa Tengah, kontributor WSM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.